Alhamdulillah sekarang kita semua, termasuk Bapak Ibu Guru, termasuk kita semua kaum muslimin muslimat, sedang kita melaksanakan ibadah hari ini. Hadir kita di sini ibadah di atas ibadah. Hadir di doang siang hari sedang kita beribadah. Kenapa? Karena kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah. Ditambah kehadiran kita di sekolah. Hadir kita di sekolah, kalau kita melangkah dari rumah satu langkah saja, seolah-olah kata Rasulullah, seolah-olah kita beribadah 1 tahun. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala bi kulli khutwati aw bi kulli qadamin ibadatan. Siapa saja di antara kaum muslimin muslimat, pelajar terutama sekali, yang melangkahkan kaki menuntut ilmu dari rumah, selangkah saja keluar niat lillahi ta'ala menuntut ilmu, Allah mencatat setiap langkahnya seolah-olah beribadah 1 tahun. Alhamdulillah. Si murah Allah Ta'ala, Rahman dan Rahimnya Allah SWT, pemurahnya Allah SWT. Ketika kita melangkah untuk berbuat kebajikan, menghadiri majelis ilmu, pergi ke sekolah, madrasah, musola, masjid untuk menuntut ilmu agama atau ilmu secara umum, kataballahu ta'ala bi kulli qadamin ibadatan sanatin. Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala bagi seorang hamba yang berilmu itu, setiap langkahnya dihitung ibadah 1 tahun. Mengeman sakre yang kecil 3 langkah, langkah 3 langkah. Ada 1000 langkah, namun sekilo kilometer, namun sekilo, namun 1 kilo, 1000 meter, 1 meter berapa langkah? 7 langkah, kurang lebih dengan langkah yang sederhana, dengan 10 langkah kan? 7 langkah kali 1000, tidak 3000, sama 1 kilo, 1000 langkah. Berarti yang menurut ilmu, ada jarak baik ke sekolah 1 kilo, berarti seolah-olah kita beribadah 3000 tahun. Ibadah kasar. Setiap langkah setahun. Namun 1000 langkah 1000 tahun. Mau 1000 langkah ya 1000 tahun. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya pendek-pendek. Paling gila umur biasa umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Setiap sesuatu ada masa panennya, ada waktu yang terbatas. Ya pada umat manusia, umat Nabi Muhammad biasa ada antara umur 60 sampai 70 tahun. Dia pun pasti kembali 60 tahun. Saya engaruh ke bakat serangkali. Lagu mudah-mudahan belum. Lagu loe dengan sepincang lebih dari 70 tahun umur. Umur yang lebih, umur balik 60 sampai 70. Yang luar biasa lebih dari 70. Bisa 40 umur 20 tahun, insyaallah. Saya mendapat orang yang sebagai umatku pada Rasulullah SAW adalah maqala umruhu wa hasuna amal khairun nas maqala umruhu wa hasuna amal. Sebagai orang adalah orang yang panjang umurnya dan baik juga amal perbuatannya. Kenapa? Karena Bani Israel dulu umurnya 500 tahun, umur seseorang ada 1000 tahun, ada 100 tahun. Buang kat rumah ke zaman Rasulullah, kecil konten-konten lalu umur. Ia punya tebing, pincang, pahala. Sekali pahala lalu dihitung oleh Rasulullah sekian tahun. Sekali pegawaian, pelik
balik. Seperti waktu nggak berhitung seolah-olah tidak tahu. Namun Bani Israel 500 tahun, 500 tahun itu ibadah berapa itu. Mana cerita Syamun al-Ghazi, anak ulama ada yang mengatakan Nabi Bani Israel, ada namanya Syamun al-Ghazi, umurnya 900 tahun. Ada yang di Quran disebutkan khairun min alfi syahr, lebih dari 1000 bulan. Perjuangannya berjuang 83 tahun 4 bulan. Lalu akan lebih bagus umat Nabi Muhammad kalau dia mendapatkan malam Al-Qadar, malam yang mulia. Mubarak menurut ramalan Imam Al-Ghazali. Namun dimulai puasa Idul Kemis, istiqra beliau, pengalaman penelitian beliau, tahun turun Al-Qadar, malam Al-Qadar yang khairun min alfi syahr menurut beliau adalah pada malam tanggal 25 Ramadan. Nanti dengan kira tadi tidak berpuasa 24 hari ini kan, berarti nanti malam ke 25. Mungkin baik colongan baik rakaat terawih. Kita negara kasih Al-Qadar memang malam Al-Qadar ini. Ini beribadah tu khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Baik, jangan sebalik di malam Al-Qadar ini. Minimal sembahyang isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, witir berjamaah. Baik sediman makan sahur, tulis semalam sembahyang tahajud sediman makan malam ini 2 rakaat. Siapa tahu malam nanti malam itu malam Al-Qadar sesuai dengan malam Imam Al-Ghazali. Namun batu semula diurut-urutkan pendapat begini. Sanggup dia anak mulai puasa, lewat tanggal 29. Tapi ada juga malam Al-Qadar menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Pengalaman beliau yang selama hayat beliau, dia jumpai malam Al-Qadar itu tanggal 27 Ramadan. Kenapa? Karena kata Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya ada 9 kata beliau. Rahasianya di surat Al-Qadar itu disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Kata Lailatul Qadar itu 9 hurufnya. Apa aja? Lailatul Qadr 9 huruf. 3 kali disebut. 3 kali 9 27. Oh, Lailatul Qadar tanggal 27 Ramadan. Itu istiqra dari Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Masih ada kesempatan. Karena taharau Lailatul Qadri bil asri al-awakhir min Ramadan kata Rasulullah SAW. Silakan cari malam Al-Qadar itu pada malam-malam ganjil, pada malam ganjil 21 Ramadan, 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27 Ramadan, 29 Ramadan. Ia kebayang malam bagusan ini ibadah isi khairun min alfi syahr. Tidak termasuk rasa rugi kata Rasulullah. Rahimah ampun rajulin adraka Ramadan walam yughfarlah. Sangat rugi seseorang hamba ketika sudah masuk di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ijan Ramadan musim maghfirah. Ia ampunan dosa salah lakunya mengkadu istighfar. Tidak pernah dipakai Ramadan untuk berpuasa, itulah orang yang rugi. Suruh puasa yang ingin puasa. Orang yang puasa sendiri, alhamdulillah ini. Yang kita nanti, benar kenapa puasa sendiri tidak kan? Dan apalah puasa sendiri kan? Yakin tidak ada karena imanan dan ketakwaan kita. Kecuali kalau perempuan yang tidak sholat karena datang bulan dan kelihatan. Mama haram hukumnya pola puasa. Lamun dapat manik, wali musafir. Haram hukum SMA, umur SMA mau pola puasa. Haram hukum, mudah-mudahan darati. Karena
ampu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lah. Sangat rugi seseorang hamba orang muslim, orang yang beriman takwa, mundai bulan Ramadan pun ditampunan kesusahan sama kali. Dia mau maghfirah. Padahal janji Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman takwa mengharap rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Kemudian jadi wasit. Dia nama maghfirah. Yes, rogi ma'am rogi. Rotos itu menengah dia punya bahasa kenaya. Bahasa Arab rogi ma'am itu ada yang laut, bahkan itu laut. Udah itu mesek, sede itu. Rogi ma'am rogi, ampun itu. Sangat rugi seseorang itu dapat orang yang rugi. Adraka Ramadan, dia jumpai bulan Ramadan itu sehat. Falam yughfar lahum maghfirah liman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo angkat lagi ada yang lain. Oh cukup. Alhamdulillah. Boleh. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia kali lupa kali salah, dia kali musir, karena manusia dan malaikat itu. Karenanya di bulan Ramadan, sisa Ramadan yang berikut di beberapa hari ini kita manfaatkan untuk istighfar, melaksanakan amalia Ramadan dalam rangka kita menjemput maghfirah Allah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Allahumma biqal ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa.